Begini Bu Prim, saya mau minta izin untuk sharing dengan teman-teman tentang implementasi budaya positif. Oh iya Bu Nurul, silakan bersama dengan teman-teman. Mana yang perlu silakan banyak-banyak pada teman-teman. Alhamdulillah Bu Nurul bisa bekerjasama dengan teman-teman dengan adanya kegiatan ini bisa menambah wawasan juga kepada teman-teman. Monggo silakan selamat melaksanakan tugas dengan baik. Baik Bu Prim, terima kasih banyak atas izinnya. Saya juga mohon Ibu berkenan memberikan pengantar sebelum kami melakukan sharing terkait budaya positif Ibu. Monggo silakan kapan saja saya siap. Mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala TK Negeri Pembina Kecamatan Sampang, Ibu Karimatus Sadiah. Yang kami hormati para rekan sejawat, Dewan Guru serta wali murid TK Negeri Pembina Kecamatan Sampang. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang hujan turun dengan derasnya masih tetap diberikan nikmat berupa kesehatan sehingga dapat berkumpul bersama untuk berbagi dan belajar tentang implementasi budaya positif di kelas dan di sekolah. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Karena atas perjuangan beliau kita dapat berada di zaman Islamiyah, zaman yang terang benderang dari zaman jahiliyah. Kemudian saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan dan partisipasi dari ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan juga membuat pribadi saya lebih baik lagi. Sebelum saya mulai untuk mendiseminasikan aksi nyata, saya mohon Ibu Kepala Sekolah berkenan untuk memberikan pengantar. Kepada Ibu Karimatus Sadiah dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini ibu-ibu bisa berkumpul bersama dalam acara kegiatan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang saya hormati, tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Bu Nurul yang mana pada hari ini Bu Nurul selaku guru penggerak dalam hari ini bisa melaksanakan kegiatan budaya positif baik dalam kelas maupun sekolah. Semoga apa yang dilaksanakan oleh Bu Nurul ini bisa bermanfaat khususnya kepada anak didik kita dan guru kita, khususnya beliau sendiri lebih ditingkatkan. Ibu-ibu yang saya hormati, khususnya kepada Bu Nurul, dengan kegiatan ini kami mengharapkan juga kerjasamanya dengan teman-teman, kerjasamanya dengan baik untuk memperoleh hasil yang baik juga, karena ini untuk kepentingan diri sendiri khususnya Bu Nurul. Mungkin sekali lagi kami ucapkan selamat melaksanakan tugas ini. Semoga apa yang dilaksanakan tugas ini bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian penyampaian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan memulai dengan pertanyaan. Mengapa kita perlu menciptakan budaya positif di kelas dan di sekolah? Yang pertama adalah karena peran kita salah satunya yang paling utama sebagai pemimpin pembelajaran, di mana setiap hari kita sebagai guru senantiasa mendampingi anak dalam belajar dan bermain di kelas maupun di sekolah. Yang kedua adalah permasalahan. Jadi selama kita berinteraksi dengan anak didik, interaksi antara anak didik satu dengan yang lain pasti akan terjadi masalah atau singgungan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pentingnya budaya positif. Jadi
kita sebagai guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan nyaman bagi murid-murid kita. Selanjutnya, apa sebenarnya tujuan dari menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah? Yang pertama, murid merasa bahagia berada di dalam kelas maupun di sekolah. Yang kedua, murid dapat menunjukkan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, murid akan mendapatkan citra diri yang positif. Dari mana kita dapat menentukan bahwasannya budaya positif berhasil kita ciptakan dalam pembelajaran di kelas maupun di sekolah? Menurut saya ada 4 tolok ukur. Yang pertama, murid rajin hadir di kelas maupun di sekolah dengan senyum yang ramah. Kemudian yang kedua, murid antusias belajar di sekolah. Yang ketiga, murid berhubungan baik dengan teman sebayanya. Dan yang keempat adalah murid menghormati gurunya. Di sini nanti yang akan kita bahas bersama adalah tentang konsep inti budaya positif. Ada 6. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kemudian yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Yang pertama terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk bermain permainan kepalan tangan. Saya punya potongan kertas dan spidol. Nanti minta tolong akan saya bagikan ke setiap orang. Kemudian masing-masing menuliskan apapun yang menurut teman-teman itu paling berharga. Boleh orang, boleh benda, boleh kepercayaan, boleh apa saja. Kalau sudah, nanti kertas tersebut silakan digulung dan digenggam sekuat mungkin. Nanti silakan berpasangan. Jadi contohnya Bu Raras berpasangan dengan Bu Umi. Nanti bergantian. Bu Umi berusaha membuka tangan Bu Raras dan mengambil sesuatu yang berharga milik Bu Raras tadi. Begitu juga sebaliknya. Bagaimana teman-teman? Siap? Romantis. Sangat terasing. Bagaimana teman-teman dari permainan tadi? Menurut teman-teman apa pelajaran yang bisa diambil? Mempertahankan. Silakan Bu Raras. Berusaha mempertahankan yang berharga dari diri kita agar tidak bisa diambil dan dibuka oleh teman kita. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapat yang sudah disampaikan oleh Bu Raras. Ada pendapat yang lain? Ya, dipersilakan Bu Iva. Bisa melatih kesabaran untuk merasa mempunyai tanggung jawab untuk diri kita sendiri. Baik, terima
terima kasih atas pendapat dari Bu Iva. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Raras dan Bu Iva itu keduanya sama-sama benar. Artinya ketika kita memiliki sesuatu yang berharga, kita harus berusaha untuk mempertahankan milik kita. Kemudian bertanggung jawab supaya apa yang berharga bagi kita itu tidak diambil oleh orang lain. Nah, di sini sama. Kita sebagai guru ketika menghadapi murid-murid kita. Pengalaman saya sendiri juga merasakan bahwasannya dulu sebelum mempelajari tentang budaya positif, saya pikir apa yang saya lakukan untuk murid itu adalah berusaha mengontrol mereka, berusaha mengendalikan mereka. Ternyata semua itu adalah sesuatu yang keliru. Karena guru mengontrol murid adalah merupakan ilusi. Jadi ada perubahan paradigma tentang teori kontrol. Di sini ilusi guru mengontrol murid bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Itu sesuatu yang perlu kita ubah. Kemudian bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, belum tentu. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tadi kan teman-teman berusaha dengan berbagai cara untuk memaksa mengambil sesuatu yang berharga milik orang lain kan. Nah, ternyata hal tersebut itu merupakan ilusi. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ada yang mau berpendapat terkait disiplin positif? Apa yang ibu-ibu yakini tentang kedisiplinan? Silakan. Terima kasih Bu Umi. Menurut saya, kedisiplinan adalah konsep yang terbentuk dari dalam diri sendiri. Bagaimana dia bertindak sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Seperti itu. Contohnya, misalnya mendisiplinkan diri sendiri sesuai dengan aturan masuk, sesuai dengan jam kerja, kemudian juga pulang sesuai dengan waktunya, mengerjakan sesuatu sesuai dengan yang ditargetkan atau yang menjadi tujuan. Itu Bu Nurul. Terima kasih. Alhamdulillah, jawabannya luar biasa. Mari beri tepuk tangan untuk Bu Umi. Jadi apa yang disampaikan Bu Umi itu sudah mewakili ya. Saya juga setuju karena ternyata disiplin positif itu berbeda dengan disiplin yang kita percayai. Disiplin positif yang disampaikan Bu Umi itu adalah bentuk kedisiplinan yang tepat. Kalau dulu kita biasa berpikir bahwa untuk mendisiplinkan murid, apa yang dilakukan? Menghukum, betul. Ada lagi? Memberi contoh atau teladan. Betul. Kedua hal tersebut terkait mendisiplinkan murid untuk memberikan teladan itu perlu kita lanjutkan. Tapi untuk menghukum sebaiknya kita pikirkan ulang. Karena pengertian disiplin sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Dan makna keseluruhan dari disiplin positif adalah belajar mengontrol diri sendiri dengan menggali potensi yang kita miliki untuk menjadi seseorang yang kita inginkan, yang sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal. Datang lebih awal, menyambut murid dengan senyum yang ramah, memberi dan membalas salam dengan sopan, dan memeriksa suhu tubuh. Mendampingi anak-anak bermain di luar kelas. Sebagai pemimpin pembelajaran, mendorong murid untuk aktif dan bernalar kritis. Melakukan tanya jawab, berdiskusi, mengapresiasi atau memberikan umpan balik kepada murid, serta mendongeng untuk menguatkan nilai-nilai dan karakter profil pelajar Pancasila. Mendongeng tentang apa? Tentang kuda. Bagaimana suara kuda? Betul, bagaimana suara kuda anak-anak? Oke, terima kasih Rehan sudah berbagi. Ada yang lain? Oh, baik. Selanjutnya Naren. Siapa orang tua yang suka membacakan dongeng di rumah? Ayah. Ayah suka mendongeng tentang apa? Laba-laba? Wah, seperti apa ya? Ah, betul, seperti Spider-Man. Betul, Naren? Oke. Kemudian yang dari sebelah sini siapa? Yang orang tuanya suka
siapa yang suka membacakan dongeng? Tante? Oh, tantenya Fakut suka mendongeng tentang apa? Tentang lebah. Anak-anak tahu lebah itu suka membantu manusia loh. Lebah itu menghasilkan madu. Betul kata Rehan. Untuk menjaga kesehatan, saat sehat atau sedang sakit kita bisa minum madu. Nah, baiklah anak-anak. Nanti di rumah kalau orang tuanya, baik ayahnya atau bundanya belum pernah membacakan dongeng sebelum tidur, nanti anak-anak bisa meminta ya kepada ayah atau bunda. Safir misalnya bilang sama bundanya, Bunda, Safir mau dibacakan dongeng sebelum tidur. Kali ini ibu guru akan mendongeng tentang harimau dan kancil. Nah, ceritanya seperti ini. Di sebuah hutan belantara ada seekor harimau yang sedang kelaparan. Aduh, sudah siang, belum makan dari tadi. Mana ya, kok tidak ada binatang yang lewat? Biasanya aku sudah kenyang. Nah, akhirnya apa yang dilakukan harimau tersebut? Kemudian dia berjalan perlahan-lahan karena kelaparan. Melihat ke kanan dan ke kiri, kalau-kalau ada binatang yang tersembunyi. Oke, kembali. Nah, harimau itu melihat ada seekor kancil. Wah, senang sekali dia. Ahai, itu di sana ada mangsa. Akan kukejar sampai dapat. Setelah itu, supaya kancilnya itu tidak lari, harimau berjalan mengendap-endap. Pelan, pelan, pelan. Kemudian harimau itu berhasil menangkap kancilnya. Bob! Kancilnya kaget. Kamu harimau, apa kamu mau memakanku? Harimau menunjukkan gigi taringnya yang tajam-tajam. Tapi kancil tidak takut karena kancil sangat cerdas. Setelah itu kancil berkata, "Oke, siapa takut? Tapi aku punya syarat. Syaratnya kamu boleh memakanku. Tapi kita harus lomba lari." Iya, kira-kira siapa yang paling cepat? Larinya kancil atau larinya harimau? Oke, ternyata setelah mereka sepakat, mereka mulai
tentang kancil dan harimau tadi? Oh iya betul, harimau binatang yang makan daging. Kemudian kalau ada masalah, anak-anak tidak usah takut, tapi berpikir. Karena kita manusia diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal sehat. Apa nak? Akal. Iya. Oleh sebab itu kita gunakan akal untuk berpikir. Untuk apa anak-anak? Berpikir. Sehingga kita menemukan cara untuk menyelesaikan masalah. Mengerti anak-anak? Kita harus bagaimana kalau ada masalah? Harus apa? Berpikir. Betul sekali. Berikutnya tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal merupakan nilai-nilai positif yang dipercayai oleh seluruh umat manusia. Apa bedanya nilai kebajikan dan kebijakan? Silakan Bu Laras. Kalau menurut saya, kebajikan itu yang berasal dari diri sendiri, sedangkan kebijakan berasal dari luar yang diberi aturan. Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Aplaus untuk Bu Laras. Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Laras terkait perbedaan antara kebajikan dan kebijakan sudah tepat. Dan di sini saya ingin menambahkan pada intinya kalau kebijakan itu berlaku parsial atau sebagian. Setiap daerah mempunyai otoda atau peraturan daerah. Sama halnya antara sekolah TK Negeri Pembina dengan sekolah lain juga punya kebijakan yang berbeda. Sedangkan kebajikan adalah bersifat menyeluruh. Artinya apa yang dipercayai oleh warga sekolah di TK Negeri Pembina juga dipercayai oleh semua warga sekolah di sekolah-sekolah lainnya. Untuk saat ini kita sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Jadi nilai-nilai kebajikan universal yang kita percayai di antaranya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, gotong royong, kreatif, serta berkebinekaan global. Baik, saya lanjutkan. Yang kedua, konsep inti dari budaya positif adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Sebelumnya saya ingin tahu pendapat dari ibu-ibu, apakah motivasi yang terbaik, apakah hukuman itu baik, apakah memberikan penghargaan kepada murid itu baik? Silakan. Motivasi terbaik datangnya dari dalam diri sendiri. Jadi semua tergantung dari dalam dirinya sendiri. Walaupun motivasi dari luar itu baik, tapi ketika diterapkan kepada diri tidak berfungsi, maksudnya tidak digunakan, itu sama saja tidak baik. Kemudian hukuman untuk anak saya rasa kurang baik. Karena beberapa anak ketika diberi hukuman malah dia akan menjadi, maksudnya tidak menjadi disiplin, tapi akan menjadi lebih buruk. Kemudian untuk penghargaan ini baik untuk memberikan apresiasi terhadap apa-apa yang telah baik yang dilakukan anak agar mereka terus menerapkannya. Penghargaan menjadi tidak baik ketika semua hal-hal kecil diberi penghargaan sehingga anak menjadi tergantung. Oh, kalau saya tidak diberi penghargaan, saya tidak akan melakukan perbuatan baik. Seperti itu, Bu Nurul, jawaban dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Sungguh luar biasa terkait pendapat yang sudah disampaikan oleh Ibu Umi. Apakah teman-teman ada yang berpendapat berbeda dengan yang sudah disampaikan Bu Umi? Sama semua. Alhamdulillah.
Jadi memang ternyata teori motivasi perilaku manusia ini, yang pertama, motivasi itu ada yang berasal dari luar atau disebut dengan motivasi ekstrinsik atau motivasi eksternal. Di antaranya adalah dengan pemberian hukuman atau penghargaan. Jadi murid itu termotivasi dari guru karena takut supaya dia dapat menghindari hukuman karena sudah melakukan pelanggaran atau tidak sesuai dengan aturan. Kemudian terkait penghargaan, jadi murid itu melakukan suatu nilai-nilai kebajikan, namun karena iming-iming atau hadiah yang dijanjikan oleh gurunya. Jadi dia hanya berusaha menyenangkan gurunya saja. Kemudian yang terbaik adalah motivasi internal. Jadi di mana kita sebagai guru berusaha untuk membangun motivasi murid agar murid itu termotivasi dalam dirinya sendiri untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi dia melakukan suatu kebaikan bukan karena ingin mendapatkan pujian, karena takut dihukum atau ingin mendapatkan hadiah, tapi karena dia menghargai dirinya sendiri. Selanjutnya di sini adalah perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Silakan dibaca dulu. Selama ini manakah yang lebih banyak kita terapkan? Apakah hukuman ataukah konsekuensi? Di sini hukuman adalah merupakan sesuatu yang menyakitkan. Karena hukuman itu biasanya dalam bentuk fisik maupun verbal. Ini kedua-duanya tidak boleh. Usahakan kita menghindari kedua hal tersebut karena itu akan menyakitkan bagi murid kita dan biasanya itu akan tertanam di dalam memorinya sampai dia dewasa. Iya, bisa membuat anak trauma. Kemudian anak itu bukan akan semakin disiplin seperti yang disampaikan Bu Uni, tapi justru dia akan membenci kedisiplinan. Kemudian bisa jadi upaya kita yang memaksakan kepada anak itu akan mendorong dia untuk menyakiti dirinya sendiri karena dia merasa bersalah atau dia juga disalahkan oleh teman-temannya. Kemudian anak justru akan menjadi pribadi yang istilahnya licik seperti itu. Jadi dia berusaha berpikir bagaimana caranya dia melakukan pelanggaran tapi tidak ketahuan oleh guru seperti itu. Jadi konsekuensi ini berbeda dengan hukuman. Jika hukuman itu berasal dari guru untuk murid, jika konsekuensi ini murid memiliki kesadaran sendiri. Karena setiap perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan. Di sini anak akan merasa tidak nyaman atau mungkin terasa tersakiti, namun hanya berlangsung sementara. Berbeda dengan hukuman yang akan berlangsung dalam jangka panjang. Kemudian anak bisa menghargai kedisiplinan, sehingga dia menjadi pribadi yang dapat beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Terkait penghargaan, jadi ternyata penghargaan itu bukan sesuatu yang baik, namun penghargaan itu justru dapat menjadi sebuah hukuman atau penghargaan itu menghukum. Karena yang pertama, penghargaan dapat berpengaruh dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Di sini pemberian penghargaan mungkin efektif jika diberikan kepada anak sewaktu-waktu. Jadi efeknya juga hanya sementara, tidak dapat kita mengharapkan anak itu akan selalu berbuat baik seterusnya. Kemudian pada jangka panjang anak akan bergantung dan mengharapkan penghargaan tersebut secara terus-menerus. Selanjutnya yang kedua, penghargaan menghukum, di mana anak-anak tentu mengharapkan penghargaan. Namun apa yang terjadi ketika mereka tidak mendapatkan penghargaan tersebut, maka mereka akan merasa mendapatkan hukuman karena dalam kenyataan tidak sesuai dengan harapan mereka.
Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa murid yang diberikan penghargaan justru lebih banyak berbuat kesalahan. Kemudian, penghargaan ternyata tidak efektif, di mana kita sebagai guru ketika menginginkan anak untuk berbuat baik, maka kita harus memberikan hadiah. Kemudian penghargaan ini dapat merusak hubungan. Mengapa penghargaan dapat merusak hubungan? Karena ketika satu orang atau satu murid kita mendapatkan hadiah, maka murid yang lain itu akan merasa iri. Kemudian bisa menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Dan selain itu juga membuat murid tidak jujur. Selanjutnya, penghargaan dapat menurunkan kualitas. Jadi dari hasil penelitian, ketika murid itu diberikan penghargaan ketika berhasil, kemudian penghargaan itu hilang, itu dapat mempengaruhi kinerjanya. Sebelumnya dia dapat menghasilkan karya yang berkualitas, namun setelah penghargaan itu hilang atau berkurang, dia menjadi menurun kualitasnya. Kemudian penghargaan dapat mematikan kreativitas, di mana pemberian penghargaan ini menghambat seseorang untuk mengembangkan dirinya secara kreatif. Dan yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik atau motivasi internal. Karena penghargaan atau hadiah itu selalu berasal dari orang lain, bukan dari dirinya sendiri. Kemudian materi yang ketiga ini terkait keyakinan kelas. Mengapa kita harus menyusun keyakinan kelas bersama murid? Mengapa bukan aturan kelas saja? Karena untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Baik, terima kasih atas yang disampaikan oleh Ibu Leli. Saya juga setuju, di mana kita sebagai guru itu perlu menyusun keyakinan kelas bersama murid, karena bukan hanya murid yang harus melaksanakan keyakinan kelas tersebut, melainkan guru juga demikian. Berbeda dengan aturan kelas yang kita buat untuk diterapkan murid. Jadi kita berusaha untuk berubah seperti apa yang sudah saya lakukan di kelompok K1. Mari kita simak videonya bersama. Halo anak-anak. Tepuk semangat. 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 Alhamdulillah anak-anak semuanya sehat dan semangat. Kali ini Ibu akan mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Bagaimana seharusnya kita bersikap? Baik. Baik. Berkata? Jujur. Jujur. Apalagi? Sopan. Sopan. Alhamdulillah. Jadi sepakat semua ya? Sepakat. Semuanya mau Ibu Guru dan anak-anak bersikap baik dan berkata jujur dan sopan. Oke? Ibu tuliskan dulu. Bersikap. Bagaimana seharusnya kalau kita ada kegiatan atau ada tugas? Nah, betul. Kita berusaha mengerjakan sendiri sama ibu kita, ya. Anak-anak, apa yang harus kita lakukan ketika melihat ada orang lain yang kesulitan atau ketika mendapatkan pekerjaan yang besar? Membantu. Betul.
kita seharusnya bersikap? Menghormati atau mengejek? Menghormati. Yakin? Iya betul, kita harus saling menghormati, ya. Walaupun temennya berbeda bahasa, beda daerah, agamanya berbeda, kita harus saling menghormati. Bisa ya? Bisa. Nah. Saling. Kemudian anak-anak, kalau kita sedang berdiskusi atau ketika kita ada masalah, apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberi kelebihan berupa akal untuk berpikir. Ya? Setuju? Ketika kita berpikir, kemudian punya ide, harus kita apakan? Kita sampaikan atau kita sembunyikan? Kita sampaikan, betul. Berarti keyakinan kelas yang nomor 5 adalah berani menyampaikan ide, pikiran atau pendapat, ya? Berani. Anak-anak, kalau kita melihat di lingkungan kita ada benda-benda yang sudah tidak terpakai ataupun alat dan bahan yang baru, apa yang bisa kita lakukan? Mendaur ulang. Kalau mendaur ulang berarti kita bisa membuat hasil karya. Betul, kita membuat hasil karya. Materi berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Semua perilaku yang ditunjukkan murid di kelas maupun di sekolah ini adalah bagian dari usahanya untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia atau murid yang harus kita upayakan agar terpenuhi di kelas maupun di sekolah adalah yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup di sini berhubungan dengan sandang, pangan, dan papan. Nah, apabila kebutuhan murid akan bertahan hidup ini tidak terpenuhi, kemungkinan di kelas atau di sekolah dia akan membuat masalah seperti itu. Contoh, kita kan di TK ada kegiatan makan bersama. Bisa jadi murid yang tidak terpenuhi kebutuhan bertahan hidupnya, dia akan merebut bekal yang dimiliki oleh temannya. Tentu itu akan menjadi masalah di dalam kelas apabila kita sebagai guru tidak berupaya untuk memenuhi kebutuhan murid tersebut. Yang kedua adalah kebutuhan dalam mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Tentunya anak itu mengharapkan kasih sayang dari semua orang yang ada di sekitarnya, baik dari teman sebaya atau dari gurunya. Kenapa? Karena biasanya masalah yang terjadi antara murid adalah pilih-pilih teman. Jadi ketika ada teman yang tidak mau berteman dengannya, tentu murid akan merasa sendiri, merasa terasing gitu. Ibu, aku tidak ditemani seperti itu. Tentu dia akan merasa sedih. Jadi bagaimana cara kita supaya murid-murid kita itu bisa berteman dengan semua teman yang ada di kelas. Selanjutnya adalah kebutuhan terkait penguasaan. Penguasaan di sini adalah murid itu ingin menjadi seorang pemimpin, atau murid tersebut justru di dalam kelas itu tidak mau memperhatikan saat gurunya mengajaknya belajar atau mengajaknya bermain karena dia merasa tidak bisa. Apakah ibu-ibu pernah menemui kejadian tersebut? Ya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan sebagai guru ketika murid merasa dirinya tidak bisa atau tidak menguasai pelajaran? Saya selaku guru, selama anak murid tidak bisa mengerjakan, saya bantu dan saya dampingi. Cukup sekian, terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Yuli atas pendapatnya. Tentu kita sepakat semua ya, ketika anak merasa tidak bisa di dalam kelas, sedangkan dia ingin menguasai pelajaran yang sedang dibahas, tentu kita akan memberikan bantuan sesuai dengan yang dia butuhkan. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Murid itu tentu ke sekolah ingin belajar, ingin bermain, dan bersenang-senang dengan teman maupun guru. Akan menjadi masalah ketika misalnya sudah waktunya jam istirahat, namun yang selayaknya murid itu waktunya bermain di halaman, namun dia tidak mendapatkan kesempatan. Atau ketika dia bermain ayunan misalnya, itu terjadi rebutan, tidak mau bergantian atau berselisih seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan akan kebebasan. Bagaimana kita sebagai guru di dalam kelas itu berusaha untuk menyediakan media pembelajaran atau memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih kegiatan mana yang ingin dia laksanakan. Dunia berkualitas berbeda dengan kebutuhan dasar. Kalau kebutuhan dasar itu bersifat lebih umum dan universal, namun kalau dunia berkualitas bersifat khusus atau personal. Setiap murid itu memiliki dunia berkualitas atau gambaran keinginan-keinginan atau impian sendiri yang mungkin berbeda dengan teman-temannya. Dan ketika dia memiliki gambaran-gambaran tersebut, dia akan merasa bahagia. Sehingga kita sebagai guru harus berusaha untuk membangun interaksi yang menyenangkan, memberdayakan, dan memerdekakan murid, sehingga dia menjadi seorang individu yang positif. Kemudian terkait 5 posisi kontrol. Posisi kontrol di sini ada posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sebagai guru, terutama guru TK, kita harus berusaha untuk memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Apa yang bisa kita lakukan apabila kita ingin memiliki posisi kontrol sebagai manajer? Ketika ada permasalahan, kita tidak serta-merta memberikan anak hukuman. Nah, sebagai guru, kita tidak boleh memberikan label yang negatif kepada anak. Misalnya, kamu ini anak nakal. Nah, itu sebaiknya kita hindari. Jadi sebaiknya kita bertanya dengan anak tersebut, apa yang sebenarnya kamu yakini? Kemudian, bagaimana caramu untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita sebagai guru tidak perlu terburu-buru untuk memberikan solusi ketika anak mengalami permasalahan. Perbedaan antara kelima posisi kontrol tersebut adalah sebagai penghukum. Misalnya, guru itu mengatakan, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, itu adalah ciri-ciri guru yang suka menghukum. Kemudian, guru yang suka membuat muridnya merasa bersalah. Seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengingatkan kepadamu. Setiap hari selalu kamu ulang-ulang. Kemudian guru yang menjadi teman. Ayolah nak, kerjakan, ini untuk kebaikan kamu sendiri. Seperti itu. Kalau sebagai pemantau, guru itu selalu mengingatkan terkait aturan. Apa aturannya? Misalnya ketika murid itu tidak memakai seragam. Apa aturan sekolah terkait seragam? Nah, guru akan bertanya seperti itu. Kalau sebagai manajer, guru itu lebih luwes ketika bertanya kepada anak saat mengalami permasalahan. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Seperti itu. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini berisi langkah-langkah yang dapat kita terapkan dalam menghadapi permasalahan murid di kelas maupun di sekolah. Nah, tadi tujuan kita menciptakan budaya positif adalah memberikan murid citra diri yang positif. Di sini dapat dilihat bahwasannya pemberian hukuman itu akan membuat citra diri yang gagal pada murid. Jadi, kita harus menerapkan konsekuensi minimal atau restitusi yang paling baik ketika berusaha untuk mewujudkan disiplin positif pada murid. Langkah-langkah yang dapat kita pilih
atau kita lakukan ketiganya, ini bergantung dengan permasalahan yang dialami oleh murid. Kita bisa memilih salah satu saja. Di antaranya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dalam upaya menstabilkan identitas, guru dapat berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, karena tidak ada manusia yang sempurna. Ibu guru juga pernah berbuat salah, dan kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ibu tidak ingin mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi kita harus berusaha untuk berbuat lebih baik daripada berbuat salah seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Yang kedua, validasi kebutuhan. Di sini guru dapat berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dari hari ini, tapi kamu memilih untuk tidak melakukannya, kan? Sebenarnya apa yang menurutmu penting? Dan kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Guru dapat menanyakan, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah? Kemudian, kamu sebenarnya ingin menjadi anak yang bagaimana? Yang seperti apa? Bagaimana perasaanmu ketika kamu melakukan hal itu? Seperti itu, ibu-ibu. Kamu sudah dari tadi main ayunan lama. Gantian. Raina, tadi ibu dapat informasi kalau kamu ada masalah ya? Iya, sama saya. Saat ini tampaknya kamu kesal dengan kejadian tersebut. Habisnya sudah dari tadi aku nungguin, tapi Fanya nggak mau gantian yang main ayunan. Berselisih dengan teman memang biasa terjadi. Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Iya, Bu, Raina juga pengen main ayunan. Biasanya kan harus bergantian. Ibu mengerti, kamu senang bermain ayunan dan mau bergantian memainkannya. Tadi kamu bisa saja mendorong temannya sampai jatuh. Tapi syukurlah kamu tidak melakukannya. Coba kamu pikirkan sikap yang lebih baik selain berselisih. Apakah kamu ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ingat, Bu, saling menyayangi. Betul. Menurut kamu, sikap menyayangi seperti apa? Main bersama teman, mau berbagi makanan dan mainan. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki permasalahan ini? Ketika kamu ingin bermain ayunan namun tidak mendapat kesempatan. Saya akan bermain yang lain, Bu. Di sekolah ada banyak permainan di luar kelas. Selain ayunan dan perosotan, jungkat-jungkit, tangga majemuk, dan putar-putaran. Kalau begitu, lain kali Raina akan melakukan permainan di luar kelas yang lain. Baiklah, Ibu Guru setuju dengan pemikiran kamu. Ibu akan menantikan perbaikan sikap dari kamu. Sekarang silakan kamu makan bekal yang sudah kamu bawa.
Baik, Bu Nurul, terima kasih. Ya Allah, banyak sekali kan. Raina, Ibu perhatikan kamu sering keluar kelas. Teman-teman terganggu konsentrasinya. Iya, Bu, Raina lagi mencari Uti. Raina masih ditungguin ya sama Uti? Iya, Bu, Uti selalu nemenin aku. Oh begitu rupanya. Jadi kamu terbiasa didampingi Uti ya? Iya, betul, Bu. Uti selalu membantu Raina karena ayah dan bunda sibuk kerja. Uti tidak membantu kamu, apakah kamu bisa melakukannya sendiri? Bisa sih, Bu. Bagus, kalau kamu bisa, dapatkah kamu memperbaiki kebiasaanmu yang sering keluar kelas dan bergantung kepada Uti? Akan saya coba, Bu. Menurut kamu, apakah keyakinan kelas yang berhubungan dengan permasalahan ini? Sikap mandiri ya, Bu. Tepat. Apakah kamu yakin kalau kamu perlu bersikap mandiri? Tentu, Bu. Lalu bagaimana cara kamu menunjukkan sikap mandiri di kelas? Raina akan berusaha melakukan kegiatan sendiri di kelas. Ketika kamu mengalami kesulitan, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan bertanya pada teman atau ibu guru. Baiklah, Ibu setuju dengan pemikiran kamu. Sekarang silakan bermain di luar kelas. Setelah ibu guru mengajak saya berdialog tentang permasalahan yang saya alami, saya merasa lega karena dapat menyampaikan apa yang saya rasakan. Dan saya merasa bersemangat memperbaiki sikap untuk menghargai diri saya sendiri. Refleksi yang saya lakukan setelah saya belajar terkait budaya positif. Hal yang menarik dan di luar dugaan bagi saya, beberapa hal yang selama ini saya yakini benar ternyata salah. Terkait makna disiplin. Dulu saya berpikir kalau disiplin artinya harus sesuai dengan aturan yang dibuat oleh guru di kelas dan di sekolah. Kemudian sekarang saya tahu mengapa tidak ada perubahan perilaku murid sesuai dengan yang saya harapkan. Karena motivasi berasal dari saya, bukan dari dalam pribadi murid sendiri. Kemudian upaya yang sudah saya lakukan untuk mengontrol murid hanyalah ilusi atau tidak tepat. Membuat aturan kelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif ternyata perlu diganti dengan membuat keyakinan kelas bersama murid. Kemudian ada perubahan cara berpikir. Setelah belajar, perubahan yang terjadi adalah saya berusaha berpikir terbalik untuk yang terbaik. Sebelumnya saya berpikir dari sudut pandang saya atau menggunakan cara berpikir orang dewasa. Jadi saya sekarang berusaha berpikir sesuai cara pandang murid yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Karena anak TK bukanlah orang dewasa dalam tubuh yang kecil. Anak-anak tetaplah anak-anak sesuai dengan kodratnya. Sebelumnya saya juga berpikir bahwa murid seharusnya bertindak sesuai ekspektasi atau harapan saya. Sekarang saya harus lebih memahami kebutuhan mereka. Dulu saya pikir membantu menyelesaikan permasalahan murid adalah suatu keberhasilan. Sekarang saya cenderung untuk memberikan kesempatan murid agar mampu berpikir kritis menyelesaikan permasalahannya sendiri. Selanjutnya, sebelum saya akhiri kegiatan ini, saya meminta tolong kepada teman-teman semua untuk menuliskan
refleksi dan rencana tindak lanjut, kemudian menempelkannya di papan yang sudah saya sediakan.
Thank you.